Teman-teman ya, kemarin kebetulan itu kan ada salah satu dari rekan kita itu menanyakan ya, ciri-ciri adonan yang baik itu seperti apa. Nah ini versi ya teman, artinya versi masing-masing ya. Karena setiap pedagang juga mungkin ada pendapat masing-masing dan versi masing-masing. Ya kalau saya berpendapat juga sesuai dengan versi saya teman-teman ya. Ya. Oke, sambil saya menggoreng odading ya teman-teman ya. Jadi sambil menggoreng odading. Nah jadi adonan ini ya teman-teman, itu kan kegemaran masing-masing ya. Kegemaran, kalau kita ngadon biasa ada yang senangnya lembek gitu kan, kemudian ada yang senang ya sedang-sedang lah gitu kan, ada yang agak sedikit mengeras gitu kan. Jadi ya memang kalau di rata-rata memang semua itu adonannya enak gitu, yang ngelihatnya yang lembek ya teman, karena ngembangnya pasti lebih optimal ya, artinya ngembangnya itu lebih maksimal lah gitu seperti itu. Jadi ini sambil saya goreng odading ya, sambil saya menjelaskan sedikit. Saya nanti kasih contoh teman-teman ya. Jadi kebetulan pas hari ini tuh kita bisa membandingkan ya adonan yang bagus itu seperti apa. Dan ini sendiri ya teman-teman. Jujur ini belum terlalu ngembang ya, karena memang saya tadi sengaja membuatnya untuk tidak ngembang di pas kita membuat adonan gitu kan. Nah, salah satu adonan yang sudah kalis itu kan seperti ini ya teman. Artinya dia mengkilap di sini. Jadi kalau dia ditekan gini, dia tidak mengkerat gitu loh teman. Artinya di sininya gitu kan. Itu lebih halus seperti itu. Ini kalau adonan yang sudah ya baik banget tuh enggak ya. Tapi setidaknya dari klasifikasi baik itu adonan itu halus ya, di tengahnya itu halus seperti ini, di atasnya seperti ini lebih halus ya daripada adonan yang terlalu kasar itu. Nah, itu ya kurang lah gitu kan. Tapi sekali lagi ya teman, kembali ke versi masing-masing. Ini menurut versi saya. Dan adonan yang kedua, kalau kita bisa melihat ya dari tekstur atasnya ini lebih mengkilap ya, lebih halus gitu loh kelihatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah adonan ini ya teman. Ketika ditekan gini kan, dia nanti akan balik gitu kan, akan balik seperti, walaupun agak lambat gitu kan. Ya, dia akan naik sendiri gitu. Nah, jadi itu salah satu ciri-ciri ya ketika kita membuat adonan. Dan sebenarnya itu bisa kita rasakan ya ketika kita membuat adonan sendiri. Jadi di tangan itu beda teman-teman. Ketika tidak kalis atau tidak ngembang ataupun gagal ngembang itu beda sekali. Oke, ini saya contohkan kalau ini adonan cakwe ya. Adonan cakwe ini kita bikinnya memang kurang maksimal, artinya ngembangnya kurang bagus ya seperti itu. Jadi nanti bisa saya lihatkan. Walaupun kalau dengan kamera itu kadang kan kurang bisa terlihat sempurna ya teman-teman. Nah, biasa kalau adonan itu salah satunya kalau kurang bagus ditarik gini, dia tidak akan kembali gitu teman. Dia akan pipih seperti ini. Nah, dia akan lama banget untuk kembali. Nah, ini salah satu faktor kurang bagus, bukan tidak ngembang tapi kurang bagus ya. Jadi ini nanti potongannya akhirnya ketika kita narik gitu kan, jadi potongannya nanti agak besar-besar, karena kalau kita potong kecil dia tidak naik seperti itu. Nah, jadi kerugian kita kalau adonannya itu kurang baik ya itu tadi. Ini kalau punya adonan baik, kita tarik full gitu ya, kita potong kecil-kecil, nanti dia akan semakin jadi banyak ya, secara volume dia itu akan jadi banyak, sehingga kan secara keuntungan kita akan lebih bagus ya, lebih baik ya seperti itu. Nah, makanya dari segi profit juga, kalau adonan baik ya otomatis kita akan mendapatkan lebih banyak kan seperti itu. Nah, tapi kalau adonan seperti ini tadi saya contohkan, dia ini teman-teman ya, kalau saya tarik ini dia itu tidak akan kembali lagi sini. Nah, jadi dia tetap diam seperti ini. Ini karena kurang baik. Jadi saya cakwanya akhirnya hari ini motongnya agak besar gitu kan. Nah, ini salah satu kekurangan kita ya, waktu membuat adonan ini. Ya, saya juga merasakan itu. Enggak setiap hari itu adonan baik, dan selalu ada minusnya juga ya di pas tertentu ya. Nah, jadi itu salah satu ciri dan dampak ya ketika adonan itu kurang baik seperti itu. Jadi memang ya kita yang rugi sendiri, kita sendiri gitu. Jadi kalau adonan itu tidak
tidak baik lah seperti itu. Makanya kalau teman-teman membuat adonan itu ya dimaksimalkan agar lebih baik lagi seperti itu, karena secara pendapatan otomatis itu akan sangat berpengaruh. Dan berikutnya teman-teman, kebetulan ada teman kita juga menanyakan habis berapa gitu ya sekarang ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, mungkin dari beberapa teman kita sudah tahu ya di sini bahwa saya itu belum lama untuk buka yang di sini seperti itu di Bandar Lampung. Jadi merintis itu memang kalau total merintis mungkin sudah berapa ya, 2 bulan setengah ya mungkin. Tapi kalau di tempat ini, di tempat yang sekarang ini, saya itu baru sekitar 1 bulan setengah ya, 1 bulan setengah di tempat. Jadi kemarin pertama itu pas sampai sini saya cari tempat yang penting dapat gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya dapat ya, yang penting bisa kepake dulu, dan di sana bertahan sebulan, dan offset tidak berkembang ya teman-teman, hanya pendapatan kadang 300-an kan seperti itu, mentok-mentoknya 400. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Nah, di saat ini di sini ya, ini sudah berjalan 1 bulan setengah ya, 1 bulan setengah, dan sekarang itu membuat kadang 8, kadang 9, kadang 10 sesuai dengan kemampuan, artinya hari-hari tertentu ya. Nah itu sekarang. Nah kalau untuk omset ya bisa dirata-ratakan ya, mungkin 400-an sampai 500 seperti itu. Jadi tergantung seberapa volume kita buat. Tapi dari beberapa hari ini, dari minggu inilah gitu, dari minggu ini sedikit-dikitnya omset itu paling dikit ya, paling dikit itu omset 4,5 per hari kan. Jadi itu yang kita dapatkan untuk hari ini. Nah kalau masalah prospek enggaknya gitu ya, kalau masalah prospeknya sebenarnya sekarang itu kita itu belum bisa membaca secara signifikan teman-teman ya, karena sekarang itu kan memang apa ya, daya beli juga tidak seperti tahun-tahun yang lalu saat kita merintis, apalagi saat kita merintis sekarang ya. Itu kan banyak sekali kendala, karena memang dari segi daya beli pun sekarang itu kan memang rendah teman-teman ya, sehingga tidak bisa dipatok ya. Jadi bisa berjalan, bisa bertahan, menurut saya ya ini sudah sangat bagus sekali. Sehingga saya hanya menyarankan kepada teman-teman semua, ketika merintis usaha terutama di odading dan cakwe ini, ketika di bulan-bulan seperti ini, saat inilah yang pertama memang daya beli kita sangat lemah gitu kan secara nasional ya. Jadi memang pertumbuhan ekonomi itu yang kita rasakan sebenarnya di bawah itu memang rendah. Kedua, pas berkaitan dengan cuaca kita ini kan, kalau jualan kuliner kayak gini, kalau cuaca banyak panas nih teman-teman bisa lihat ya, di sekeliling kita itu panas sekali cahayanya, cuacanya ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali teman-teman ya, karena bisa kita rasakan kalau pas musim-musim penghujan itulah gitu kan, seperti itu memang beda gitu, daya beli untuk konsumtifnya itu beda sekali gitu kan. Jadi ya itulah pengaruh juga ya. Jadi kalau merintis di saat sekarang itu sepertinya kurang bagus juga. Nah kemarin teman-teman juga ada yang menanyakan tentang pasta ya, pasta yang kita gunakan, atau pasta atau aroma ya yang kita gunakan. Kebetulan kemarin tuh ada yang nanya kalau pasta warna biru itu apa ya, seperti itu. Jadi saya juga belum paham ya warna biru, entah itu seperti blueberry, entah apa itu kan memang ada ya yang seperti itu. Jadi ya mungkin ya Bu, Ibu Mama campur. Oke, 10.000 campur. Jadi untuk pasta. Sedangkan kalau saya sendiri ya teman-teman, dari dulu itu menggunakan pasta ya, menggunakan pasta untuk aroma ini. Itu dari dulu ya warnanya kan paling kalau untuk campuran agar pekat itu adalah menggunakan dengan mocha atau kopi mocha ya. Kemudian kalau campur dengan, kalau tambahan paling dengan apa itu namanya, sang ambon kan, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah itu tadi kalau kita berbicara masalah pasta ya teman-teman, pasta yang kita gunakan atau aroma yang kita gunakan ya. Nah ini potongan cakwe tadi teman-teman yang sudah kita review tentang adonannya, memang hari ini masih kurang maksimal ya. Jadi yaitu di minusnya kita otomatis kalau adonan kurang maksimal tadi, kita berkaitan dengan pembahasan pertama, otomatis secara keuntungan kita itu akan
lebih apa ya, akan berkurang ya seperti itu. Jadi umpamanya kadang signifikan juga teman-teman ya, kurangnya itu ada bisa umpamanya bisa dapat 5,5 atau cuma dapat 500 itu kalau adonan kurang baik kan seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing kita ya, sedikit tentang permasalahan adonan baik adonan baik itu seperti apa gitu kan. Kemudian tadi ada tentang pasta ya, dan saat ini kita sendiri ya teman-teman, saya sendiri sedang berjualan ya. Tadi sudah saya cerita kepada teman-teman semua dan perjalanan di sini ya. Oke teman-teman ya, terima kasih atas support dari teman-teman semua. Semoga ini sedikit bermanfaat ya teman-teman, dan kita berjumpa lagi ya teman-teman di video-video dan tayangan-tayangan berikutnya.